Saudara-saudariku yang terkasih Pace Ebene, pada hari ini kita merenungkan Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Injil Lukas pada hari ini yang kita dengarkan atau yang ditawarkan kepada kita untuk kita renungkan menceritakan tentang kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Peristiwa ini mengungkapkan sikap iman dan ketaatan Maria yang luar biasa dalam menerima panggilan Allah, meskipun hal itu penuh dengan misteri dan tantangan. Ketika malaikat Gabriel datang, Maria adalah seorang gadis muda di sebuah desa kecil di Nazaret. Ia tidak memiliki status sosial yang tinggi atau kekayaan materi. Namun justru kepadanya Allah mempercayakan rencana besar untuk membawa Sang Juru Selamat ke dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak memilih berdasarkan penampilan luar atau kemampuan manusia, tetapi pada hati yang terbuka dan bersedia dipakai olehnya. Ketika mendengar kabar bahwa ia akan mengandung oleh Roh Kudus, Maria sempat bingung dan bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Namun pertanyaan Maria bukanlah ungkapan keraguan, melainkan ketulusan hati untuk memahami rencana Allah. Malaikat Gabriel menjelaskan bahwa kuasa Roh Kudus akan menaunginya dan ia akan melahirkan anak Allah. Tanggapan Maria sungguh luar biasa. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam kalimat sederhana ini, Maria menunjukkan ketaatan total kepada Allah, bahkan tanpa mengetahui sepenuhnya apa yang akan terjadi di masa depan. Maria menerima panggilan Allah dengan iman yang penuh, meskipun konsekuensinya bisa sangat berat, termasuk pandangan masyarakat dan tantangan sebagai ibu dari Sang Mesias. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan Injil ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, Allah memanggil setiap orang untuk mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Seperti Bunda Maria, kita mungkin merasa kecil atau tidak layak, tetapi Allah dapat menggunakan hidup kita untuk hal-hal besar. Hal kedua, iman membutuhkan ketaatan, bahkan ketika rencana Allah tampak sulit dimengerti. Bunda Maria mengajarkan kita untuk mempercayai Allah, meskipun kita tidak tahu semua jawaban atau jalan di depan hidup kita. Yang ketiga, kesediaan untuk berkata ya kepada Allah dapat membawa perubahan besar. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, Dia dapat melakukan hal-hal luar biasa melalui kita. Di masa Advent ini, kita diundang untuk merenungkan panggilan Allah dalam hidup kita. Apakah kita bersedia berkata ya seperti Maria, meskipun panggilan itu mungkin menuntut pengorbanan dan keberanian? Seperti Maria, kita diajak untuk membuka hati, percaya pada kuasa-Nya,
dan menjadi saluran kasih Allah bagi dunia. Ya Allah, terima kasih atas teladan iman dan ketaatan Bunda Maria. Bantulah kami untuk selalu berkata ya pada panggilan-Mu, meskipun kami tidak tahu semua rencana-Mu. Jadikan kami alat kasih dan damai-Mu di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Pace e bene.